Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Boyolali. Jangan lupa mampir beli terasi. Ya. Kalau salam nggak semangat balesi, monggo kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita yo gen ora ngantuk itu. Ya. Suasananya syahdu gitu ya. Terus malamnya ya alhamdulillah tidak ada hujan ya, terang benderang, mudah-mudahan dengan kondisi alam yang mendukung ya. Ini membuat suasana dalam acara kita itu lebih semangat ya. Baiklah. Yang pertama kita aturkan ucapan syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan dalam sebuah forum yang luar biasa ya. Kenapa? Karena memang jarang kegiatan semacam itu jarang ya. Apalagi bisa suami istri, anak-anaknya diajak gitu kan. Ini saya baru kali ini ngisi upah yang semuanya bisa hadir walaupun ada yang izin ya. Tapi kan semuanya hampir sebagian besar hadir gitu ya. Menyempatkan diri untuk saling mengenal, ta'aruf, ya tafahum, takaful dan isar nanti ya. Yang kedua kita ucapkan syukur atas kita ucapkan salam ya atas nikmat Allah. Kita salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semuanya ya, sehat semua nggih menika ya. Alhamdulillah ya. Di malam ini nanti saya diberi waktu berapa menit ini? Sampai jam berapa? Nanti kalau yang ngantuk ya tidur gitu aja ya. Pengantar tidur berarti nanti sukses saya gitu. Ya. Materi keluarga itu memang ini ya. Ini berarti kan ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ya. Pertama kali saya siapkan materi itu tentang 5 bahasa cinta. Ya. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan bahasa itu. Ya. Tapi kemudian, oh ini ada anak-anak. Gitu. Sehingga kemudian nanti saya harus mengubah gitu kan. Bahas yang secara global bisa dipahami oleh semua lapisan. Anak kecil ini yang paling kecil usia berapa? Ada yang masih bayi? 4 tahun. Yang anak yang paling gede usia berapa? 17 ada ya. Terus anak yang ya paling kecil ada 4 tahun sampai 17 tahun gitu ya. Jadi beragam. Nah kalau seperti ini memang gak susah ini, kita mau dengan tema apa gitu ya. Ya insya Allah saya akan mencoba ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, nama saya Bu Ari gitu aja ya. Nanti kalau ngapalkin nama saya lengkap Hadiah Sri Widyasari itu biasanya susah gitu ya. Bu Ari gitu aja atau Bu Rohadi biasanya begitu. Saya di sini itu di Ngargoyoso sebenarnya sejak tahun 2001 ya. 2001 ada kebijakan dari kita menyebutnya wajihah gitu ya. Wajihah itu untuk kemudian dilakukan tahsirul makom. Jadi ada penugasan. Nah, kebetulan Bapak Rohadi itu tinggalnya di Ngargoyoso. Kemudian dan kebetulan di rumah ada simbah yang harus kita rawat, maka kemudian kita ditugaskan di sini 2001. Berarti saya tinggal di sini sudah 20 tahun ya. 20 tahun. Pada waktu itu anak saya baru 1 hampir 2 ya, 2001 itu. Kemudian dakwah belum begitu berkembang ya. Waktu itu anggota itu baru saya sama bapak saja.
hampir kita ada satu dapil itu ada 5 kecamatan ya. Kalau di Gunung Rejo kan yo dapilnya dapilnya siji tapi kecamatannya loro gitu ya. Kalau kita kan dapilnya satu dapil tapi 5 kecamatan, mengampung Ngargoyoso sendiri, Jenawi, Kerjo, Karangpandan, kemudian Tawangmangu ya. Dengan diberikan wilayah dakwah yang luas dakwah yang luas itu kita berpikir bagaimana cara mengembangkan. Jadi baru ada saya sama bapak gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan, maka seiring dan berjalannya waktu anak saya kemudian pengen sekolah TK. Ini nanti mungkin akan bisa penjenengan ambil hikmahnya. Nek sekolah TK, saya menginginkan sebuah model pendidikan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi kalau misalnya ya modelnya harus begini gitu kan. Jadi kita punya standar nilai pendidikan seperti itu gitu kan. Kita diskusi dengan suami. Waktu itu sudah ada TK di Insan Kamil ya, di Karanganyar, yang jarak tempuhnya itu 1 jam. Jadi Ngargoyoso saya itu di sana ya, tempat kelahiran Pak Rohadi ya, di daerah Ngargoyoso sendiri. Itu kan. Kemudian saya berpikir, nek anak cilik ya sekolahnya kudu jam piro matangine we angel gitu ya. Anak kecil nanya susah ya. Itu akhirnya terpikirkan kita bikin sekolah sendiri. Kita bikin sekolah sendiri gitu ya sama Bapak. Kemudian setelah itu saya survei. Jadi survei beberapa TK yang ada di Ngargoyoso ini, belum ketemu yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya model yang kita inginkan. Akhirnya alhamdulillah ketemu ada orang baik gitu ya, yang memberikan wasilah gitu ya. Kita mau bikin TK nyambung ya, bikin TK, kemudian kita ada teman-teman dari Solo wanita Islam itu yang menawarkan ruangannya ya di daerah sini, di daerah namanya daerah sebelum Lorok itu ya, Yerimulyo gitu ya. Sehingga kemudian kami membuat TK. Nah itulah, jadi awal mula dakwah itu berkembang. Saya sudah punya beberapa upaya di Ngargoyoso, di Tawangmangu. Dari awal dakwah kita punya TK itu, kita punya wajihah. Dari wajihah itu kemudian alhamdulillah luar biasa, dari Ngargoyoso kemudian kita bikin wajihah di Tawangmangu ya. Kemudian kita bikin wajihah di Karangpandan. Jadi guru-gurunya itu dipetal gitu ya, diambil kowe ning Tawangmangu, kowe ning Karangpandan gitu. Kemudian ada sebagian yang ada yang kemudian Kerjo, akhirnya Jenawi, akhirnya alhamdulillah kalau dapil 2 ya, kita bisa lihat keberhasilan dakwah itu dengan perolehan alaq ya di tahun 2014 kemarin ya, 2014 sebelum periode ini kita bisa mendapatkan 2 kursi gitu ya. Dan alhamdulillah kita punya wajihah di dapil 5, di dapil 2 itu paling banyak di antara dapil-dapil yang lainnya. Jadi SD-nya aja 3 gitu ya. SD-nya 3, TK-nya masing-masing kecamatan ada, PAUD-nya masing-masing kecamatan juga ada gitu kan. Di samping ada TPA dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum lanjut ya, nah itu anak saya akhirnya sekolahnya kita bikin sekolah itu TK ya, kemudian SD-nya masih di Insan Kamil, kemudian SMP-nya mondok di Solo Tigo, SMA-nya di Sukoharjo. Nah sekarang sudah pada kuliah. Ya alhamdulillah, ketika kita istiqomah yakin ya dakwah itu bisa berkembang sampai seperti ini ya. Dan itu anak saya 4, bapak-bapak ibu-ibu ya, sudah besar-besar ya. Jadi yang paling kecil itu kelas 11 ya di Iskarima, kelas 11 yang paling kecil. Yang paling gede kuliah udah mau selesai ini ya. Doakan mudah-mudahan udah rampung, karena tinggal skripsi itu ya biasa ya, sok-sok digawe santai gitu. Seperti itu, tinggal skripsi. Ini anak yang pertama ngurusi tembang jiwa sebenarnya kita mau ikut ikut lihat gitu, tembang jiwa di teater itu kan.
Bidar karangannya, tapi karena sudah ada janjian dan panjang semua ya wis rano sing kamu anu sendiri tadi Pak Rohati nyempatkan untuk tilik-tilik saja gitu kan. Begitu saya baru punya rumah itu setelah 20 tahun menikah. Itu nanti ceritanya bisa saya sampaikan. Nah, begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit perkenalan dari kami gitu ya. Monggo besok kalau mau kundur bisa pinara. Kalau nanti lampunya mobilnya ada 2 berarti ada semua gitu kan. Kalau mobilnya ada 1 berarti tidak ada semua. Ya karena saya tuh nggak bisa naik mobil, jadi kalau mobilnya ada, biasanya saya bareng bapak ini besok jagung. Baiklah, saya bacakan dulu satu ayat ya di surat At-Tahrim ini. Panjenengan semua sudah paham ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatan gilladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman gitu ya. Di sini kita itu dipanggil oleh Allah ya, karena kita merasa beriman, berarti ayat ini adalah untuk kita ya. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu ya. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras ya, yang keras dan kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahu azim. Nah, ayat ini harus menjadi sebuah titik tolak Bapak Ibu semuanya ya. Bagaimana Allah memerintahkan. Jadi yang membangun, kalau kita menikah mesti doanya barakallah ya, kemudian sakinah, mawadah, warohmah. Mesti begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu ya. Artinya menikah itu bukan hanya masalah wis wayahe gitu kan. Oh, wis wayahe menikah. Mumpung ono sing lamar gitu ya ibu-ibu ya. Ya, atau bapak-bapak mumpung ono sing gelem gitu ya bapak-bapak ya. Tapi memang ini perintah Allah. Nah, kemudian kalau ini perintah Allah ya, kalau ini sudah perintah Allah, maka kemudian apa selanjutnya? Menikah itu kan tidak sekedar pertemuan suami dan istri saja, tapi kemudian Allah perintahkan di sini ku anfusakum, jagalah diri kamu ya. Jagalah diri kamu. Artinya apa yang kita jaga? Diri kita dulu ya, diri kita dulu yang kita jaga ya. Kalau di surat Ali Imran 180 disampaikan sesungguhnya setiap orang itu pasti akan mati ya kan. Kulun nafsin dha'iqatul maut ya. Maka Allah sampaikan ya, barang siapa yang kemudian dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi kalau orang itu mati, sebenarnya kunci suksesnya atau tandanya dia sukses itu faqad faz itu ya, sukses itu adalah 2. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Diksinya Allah di sini tidak keliru ya, karena Allah yang mengatakan. Tapi diksinya gitu Allah mengatakan dikeluarkan dari api neraka. Ya, kenapa dikeluarkan dari api neraka dulu gitu ya? Baru dimasukkan ke dalam surga diksinya. Karena memang yang namanya tantangan dalam kehidupan kita itu luar biasa, sehingga neraka itu ada sesuatu yang godaan, tantangan yang luar biasa ya, sehingga kalau seseorang sudah dijauhkan dari api neraka itu sebuah hal yang kenikmatan dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz ya. Jadi setiap manusia itu harus punya goal ya, goal setting ya. Maka Allah perintahkan di surat At-Tahrim ini, ku anfusakum, apa yang kita pelihara? Diri kita dulu. Wa ahlikum ya, dan keluargamu, baru keluarga kamu. Artinya kalau kita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang kita gembleng, yang kita tarbiyah adalah diri kita masing-masing ya. Bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab ya, kawam ya. Kemudian ibu-ibu menjadi ibu-ibu atau istri yang manut ya, manut sama bapak. Dan sebenarnya saya sampaikan ya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu itu kalau masuk surga itu gampang, beda dengan bapak-bapak.
Maka bersyukur, Bu. Ya, jadi perempuan tuh bersyukur. Ya. Yang penting apa? Kata Rasulullah, setiap wanita selama dia itu berbakti dengan suaminya, jannah. Ya. Caranya cuma satu itu aja. Penjenengan manut karo garwone dapat surga. Tentu saja ini suami yang solih gitu ya. Suami yang solih. Tapi kalau bapak-bapak, banyak itu syaratnya gitu kan. Syaratnya ini kan begitu ya. Bapak, banyak syaratnya. Kudu tanggung jawab karo bojone, tanggung jawab karo anake, kudu apa namanya sholat subuh piye, sholatnya piye, posone piye kan begitu ya. Ibu-ibu gampang gitu ya. Asal manut sama bapak, taat selama suami itu soleh, surga. Ya. Dan ini saya praktekkan, betul Bu, betul. Ketika kemudian kita itu dikasih tahu sama bapak, gitu kan, yang kadang-kadang kita itu sok-sok ya Bu ya, itu kan ya rodok ngeyel-ngeyel sidik ya, apa keh ngeyele, oh sering, kita ngeyel sih, gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya, ternyata wah ini aku darani ngepro bapak-bapak, gitu. Ternyata ketika kita menurut dengan suami itu, Allah betul kasihkan segala hal yang itu membuat keluarga kita semakin dekat. Ya. Jadi ini yang saya pegang ya sampai sekarang. Jadi kalau ibu-ibu itu dibawa kemana saja, selama itu manut sama bapak, kui mesti untuk surga. Surga dunia dan surga akhirat. Mesti gitu ya. Ya itu harus yakin gitu ya. Yakin nggak seperti itu. Contoh Bapak Ibu ya. Saya itu pengen ada keinginan pada waktu masih muda ya, saya kira tua ya. Itu pengen sekolah lagi. Ya. Itu saya sampai ngimpi pengen sekolah lagi. Yang namanya dokter umum itu kan nggak cukup ya. Harus spesialis. Saya kalau ketemu sama teman-teman yang sudah spesialis itu ya apa namanya? Rotok grantes itu ya. Tapi kemudian memang saya berpikirnya kita tidak boleh sama suami ada alasan yang syar'i ya. Lah suami saya itu anggota dewan. Ora pernah momah ning, ora pernah ngurusi omah lah wis teko nanti pulang itu jam 3 malam nanti baru datang ya. Terus nanti kegiatannya luar biasa. Sementara nek aku ya melu koyo ngono meneh gitu. Dadine anakku apa gitu ya. Akhirnya dia melarang sehari akhirnya juga manut ya. Dan ketika sudah manut alhamdulillah ya. Sesuatu hal yang kita bikin rasanya itu artinya kalau misalnya saya gelo dengan kok aku reso spesialis, Allah gantikan akhirnya saya punya klinik. Nah, itu kan Allah gantikan itu. Buktinya itu. Malah jadi bosnya dokter-dokter gitu kan. Ya, seperti itu. Dulu bos saya, dulu pegawai saya itu ada dokter Sutiono gitu ya, spesialis kandungan gitu. Zaman dulu kan masih boleh ya. Jadi spesialis dengan dokter umum itu menjadi satu lokasi tuh boleh ya zaman dulu ya. Ada dokter Sunu gitu ya, spesialis anak, ada dokter Tika spesialis penyakit dalam itu kan wong ampuh-ampuh ya, saya direkturnya kan gitu ya. Kalau seperti itu. Tapi kalau dengan model baru sekarang kalau klinik harus dokter umum sendiri, spesialis sendiri. Begitu ya. Dulu juga saya punya kesempatan sebenarnya untuk masuk PNS ya, tapi harus di Magetan ya, Magetan itu tinggal daftar saja langsung keterima karena memang di sana butuhannya apa namanya dibutuhkan sekali. Tapi karena suami saya yo wong jenenge urip itu mosok yo wong omah-omah ya kudune sak omah ngoten nggih Pak nggih. Bener Bu, nek wong omah-omah ki sak omah ya. Nah, sak omah kan. Mosok yo wonge ning kene istri ning kono bojone ning kono gitu kan. LDR mosok seperti itu. Wis rasah ya. Nanti Gusti Allah ganti. Yo gelo Bapak, gelo saya gelo, tapi kemudian karena manut alhamdulillah. Ya, akhirnya malah apa namanya malah diajak suami ke Karanganyar untuk dampingi beliau sebagai wakil bupati. Jadi ngurusi PNS malahan gitu kan. Jadi selalu ya banyak hikmah yang ketika kita taat sama suami itu insya Allah surga. Bukan hanya surga dunia tapi insya Allah nanti di akhirat kita juga dapat surga. Amin ya rabbal alamin. Maka itu sehingga yang dinuti itu tadi kan ku angfusakum, yang dinuti itu juga harus bisa diandalkan Bapak. Karena ini pemimpin ya, qawamuna ala nisa arijalu qawamuna ala nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin buat
istrinya, gitu kan. Nah, kalau kemudian pemimpinnya 2, apa yang terjadi? Ya. Bapake ngalor merintahke anake, nak, kowe sekolah ning kono. Buke karepe sekolahe ning kene. Lah terus anake sekolah piye ning endi? Bingung gitu kan. Jadi harus diskusikan, oh, anak kita mau SMP, sekolah di mana? Diskusikan bareng-bareng. Kemudian bicarakan dengan anak-anak, karena model sekarang Bapak Ibu, anak-anak itu mempunyai kehendak sendiri yang kemudian kita tidak bisa maksa, tapi tinggal kita mengarahkan. Ya. Tinggal mengarahkan. Tapi kalau masih kecil-kecil itu wes sekolah neng SDIT mana manut gitu ya. Tapi kalau sudah mulai SMP, SMA, mereka akan punya pilihan-pilihan. Nah, itu harus kita diskusikan bareng-bareng. Ya, piye Bu, ya. Anaknya sekolah neng di negeri apa swasta misalnya gitu ya. Kok piye bayarannya? Ya diskusikan bareng-bareng gitu kan. Caranya seperti apa? Diskusikan bareng-bareng. Maka pentingnya kemudian Qawam itu betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai seorang qawam. Ya. Artinya pengambil keputusan itu memang di bapak. Ya. Nah, ibu memberikan support apa? Data. Karena bapak-bapak itu nggak ngerti anaknya itu seperti apa. Coba bapak, saya tanya ya. Saya coba bapak ini ngerti anaknya pora ya. Ya, tak tesek gitu ya. Aku dong pate paham sih Ibu, belum ada ya, belum kenalan ya Bu ya. Ya. Jenengan tunjuk Ibu yang putranya usia kelas 3 SD ada. Siapa? Siapa yang? Ya berarti lainnya sing SD, sing anak-anak ini kelas berapa sayang? Kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Putra ini siapa? Abimu yang mana? Abimu yang mana? Bapak siapa? Bapak Marno. Ya, Pak Marno, saya tanya ya. Tasnya, kamu namanya siapa? Nanda. Oh, Naila. Tasnya Dek Naila itu warnanya apa, Pak? Oh. Apa pengrajin tas? Warnanya apa? Pink, betul. Warnanya pink. Oh iya. Yang belikan siapa? Tasnya? Yang beli apa buat Umi? Beli sama Umi. Alhamdulillah, berarti ngerti ya warna tasnya itu loh. Ngeterke. Iya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, Mbak Naila, ya. Amat tanya gitu ya. Kesenanganmu, hobimu apa sayang? Pak Marno, jawabannya apa? Hobinya Dek Naila apa? Sukanya apa? Sebenarnya renang. Ya. Pertanyaannya Dek Naila, bener kamu suka renang sayang? Apa saya diketek saya kan aku tuh jawab yo gitu. Dari apa makanan yang sering dia suka apa Pak Marno? Oh, mie apa? Oh, mie. Betul, Mbak Naila. Ya. Sama bakso. Nggak suka sate? Iya. Ya, berarti betul. Kadang-kadang Bapak itu kurang data. Ya. Nah, yang tahu karena mungkin kesibukannya bekerja, itu kan? Bekerja dari pagi sampai sore, jarang ngobrol. Nanti sudah sore sudah capek, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ada upah dan sebagainya begitu ya, malamnya seperti itu. Nah, kadang-kadang siapa yang memberikan data? Itu ibu. Ibu harus memberikan data tentang perkembangan setiap hari yang dilakukan anak-anak. Semua masalah anak-anak itu panjenengan harus support ke Bapak supaya ketika Bapak itu bisa memahami bagaimana caranya dengan memahami data yang diberikan oleh ibu-ibu.
ya. Jadi walaupun tidak hadir secara intens gitu ya, tapi bapak mengetahui, oh anak pertama itu butuhnya ini, anak kedua ini, anak ketiga ini, ya, atau anak ke-10 ini bapak ngerti siapa yang memberikan data, ibu, ya, sehingga kemudian ketika anak punya masalah bapak gitu ya, bapak bisa langsung memberikan solusi karena dia sudah siap data, walaupun mungkin secara waktu tidak banyak waktu bersama dengan anak-anak gitu ya. Saya pernah disambati oleh Ibu Kapolres Karanganyar ya. Kita sering ngobrol waktu saya masih menjabat itu ya. Beliau termasuk perempuan yang tangguh luar biasa. Kalau ada demo atau konser, beliau mesti nomor siji ngarep dewe gitu ya. Jadi ketika kita naik panggung gitu ya, wah mesti buka polos yang ngisorku gitu ya, gitu. Luar biasa. Dia semah, tapi pernah sambat begini, Bu, saya tuh nyesel Bu, kenapa Dan gitu ya, saya manggilnya Dan. Kenapa Dan? Saya tuh tahu, saya tuh merasa tahu-tahu anak saya sudah gede. Anaknya waktu itu sudah SMA, sudah kuliah. Saya nggak pernah mengetahui perkembangan anak saya. Kapan dia itu sudah bisa jalan, itu nggak tahu. Ya, kapan dia sekolah, sudah pakai baju apa merah putih, kapan dia masuk SMA. Jadi saya sangat menyesal karena memang tugasnya kemana-mana, sementara yang di rumah adalah bapak. Gitu ya. Jadi insting perempuan itu ketika dia tidak mengetahui perkembangan anak-anak itu sangat merasa apa namanya sedih gitu ya. Nah, maka pentingnya kemudian ketika intensitas waktu antara bapak dengan ibu itu tidak bisa seimbang, maka ibu harus memberikan data tentang perkembangan anak-anaknya. Ya, makanya ibu itu jangan diem Bu, ya. Ibu itu harus lebih banyak cerita, ya, lebih banyak cerita. Dan memang sunatullahnya ibu-ibu itu punya kosakata berapa Bu? 22.000 gitu ya. Kalau bapak-bapak berapa? Bapak-bapak itu cuma 7.000 aja. 7.000 kosakata. Ya. Makanya ibu harus bikin semacam apa namanya? Kalau yang saya lakukan selama ini ya, karena bapak itu sering tidak di rumah. Sejak dia jadi anak-anak kecil ya, sering tidak di rumah, dan kita apa namanya, beliau tidak sering menemani anak-anak, maka saya yang memberikan data. Mas, iki mau sing nomor siji misalnya Mas Rofi gitu ya. Mas Rofi itu ada begini-begini di sekolahnya. Gitu ya. Oh, dia sekarang sudah hafal Quran juz berapa gitu ya. Itu begitu. Ya. Iki mau cah loro iki padu gitu ya. Laporan gitu, saya laporan begitu. Padunya mergo iki begitu. Ya, sehingga kemudian ketika kita bertemu, ya satu keluarga ini bertemu bareng-bareng, walaupun beliaunya jarang bertemu, tapi beliau tahu, oh kesenangan anak saya ini, cita-citanya ini, pengennya masuk ini, apa passionnya ini, ya itu. Maka pentingnya kemudian ibu itu bercerita kepada bapak tentang anak-anaknya. Demikian juga anak-anak, ya. Ketika kehadiran bapak itu sangat apa namanya, jarang gitu ya, maka sempatkan untuk, kalau gini ya, kalau anak-anak itu perempuan itu harusnya dekatnya sama bapak, harusnya ya, harusnya begitu ya. Kalau anak laki-laki dekatnya harusnya sama ibu, ya. Kenapa harus seperti itu? Dengan perbedaan pola asuh ya, seorang anak itu butuh ketegasan seorang bapak, dan itu tidak bisa ditemui dari ibu, seorang anak perempuan. Demikian juga anak laki-laki. Anak laki-laki itu butuh kelembutan seorang ibu yang tidak bisa diberikan oleh bapak, gitu ya. Maka kalau nanti dua pengasuhan ini berjalan bareng, bapak dan ibu bareng gitu ya, itu maka insya Allah pengasuhannya akan lebih baik dibandingkan hanya sekedar single parent atau satu orang. Ya, kalau Nabiullah Muhammad SAW itu beliau memang tidak punya ayah, ya, tapi keberadaan ayahnya itu digantikan oleh kakeknya. Ada prototipe laki-laki gitu ya.
Jadi tidak hanya diasuh oleh ibunya, tapi ada kakeknya. Kemudian digantikan setelah kakeknya meninggal, digantikan oleh pamannya, gitu ya. Demikian juga peran ibu yang beliau kemudian ditinggal oleh ibunya, ya, tinggal seto oleh ibunya, digantikan oleh pengasuhnya, Halimatus Sa'diyah. Jadi pengasuhan itu tidak bisa hanya pada ibu saja, ya. Apa-apa diserah ke ibumu, begitu ya Pak ya. Jadi nek anaknya pas bayi biasanya gitu, anakmu ngompol kayak urus sono gitu ya. Lagi anakmu apa anakmu gitu ya. Tapi kalau sudah mandi cantik wangi gitu, gini anakku ini ayo gitu ya, biasanya gitu ya bapak-bapak ya. Nek oh gitu ya, bu gitu ya, urusanmu bu, anakmu bu gitu ya. Tapi kalau sudah selesai cantik wangi mandi gitu ya, nih anakku ini gitu ya. Gitu ya, itu seperti itu. Jadi pengasuhannya harus berjalan dua-duanya, tidak bisa satu persatu. Nah, maka kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah bikin goal setting bareng-bareng. Sudah belum? Sudahkah belum? Sudah belum kah? Goal setting itu apa? Monggo, bisa dibuat jangka pendek atau jangka panjang, ya. Jadi kalau yang saya lakukan dengan Bapak itu ya, dengan Pak Arwadi itu, kita bikin goal setting 5 tahunan dan 10 tahunan. Ya. Jadi setiap pernikahan itu, setiap ulang tahun pernikahan ya, dirayakan nggak Bapak Ibu? Woi. Tanggal nikah lali. Gue yo lali. Ya. Ya. Setiap ulang tahun pernikahan itu kita muhasabah, Bapak. Dari apa ya? Dari muhasabahnya itu bukan ketika ini ya, bukan ketika tahun baru ya. Tapi muhasabahnya ketika kita merayakan pernikahan. Oh, ini pernikahan pertama. Capaian kita apa? Tahun pertama, capaian kita apa? Ya. Tahun kedua, capaiannya seperti apa? Seperti itu, ya. Nah, kita capaiannya 5 tahun sekali, ya. Yang ini 5 tahun sekali itu apa saja? Ya, misalnya kita mau dari yang pertama waktu dulu itu goal settingnya itu tentu saja sebelum kita bikin goal setting harus diskusi tentang visi besar rumah tangga kita. Sudahkah Ibu diskusi visi besar rumah tangga atau visi rumah tangga sudahkah dilakukan? Wis penting nikah wis rampung ning KUA rampung. Bar kuwi terus ya mlaku kanton uang kan sing penting kanton glinding kadang-kadang kan begitu ya, kaya bal wae glinding kan gitu ya. Tapi penting sekali kita punya visi Bapak. Dalam keluarga kita harus ada visi dan misi ya, kayak organisasi lah semacam itu karena kita sebenarnya sama ya organisasi. Visinya apa? Ya. Lalu visinya itu kalau misalnya karena saya punya klinik ya, kita kan bikin visi dan misi klinik itu misalnya menjadi klinik pilihan utama bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar misalnya gitu. Nah ini rumah tangga kita itu apa yang menjadi visinya, visi besar. Visi besarnya apa? Ya, berarti membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah, kemudian melahirkan keturunan yang solih solihah. Paling tidak itulah yang itu harus kemudian dijabarkan dalam misi, harusnya begitu ya, apa yang kita lakukan. Misi itu kan berarti apa yang kita lakukan ya. Tapi kadang-kadang kan yang ngono bu hari ini ribet ya. Sing penting angger ono sego gitu ya. Kata Rasul kan begitu. Kalau hari itu kamu masih ada persediaan makan, maka itu merupakan nikmat bagimu. Kamu sudah merasa aman ya. Perkara sesuk mangan opo ngono rasa dipikir gitu ya. Kata Rasul kan begitu ya. Jadi orang yang paling aman, tenang itu ketika dia merasa hari ini sudah ada makanan yang untuk dimakan gitu. Jadi cukup itu sebenarnya, gitu ya. Jadi sebenarnya cukup itu. Tapi kemudian kita harus bikin paling tidak goal setting lah, tujuan. Misalnya tentang nanti anak-anak kita nih mau sekolah ke mana itu misalnya. Atau anaknya arep piro ya gitu. Ini udah dibicarakan belum Bapak Ibu? Wes fix ya. Wes iki mung piro gitu. Engko ana sing pengen bikin tim sepak bola gitu, ada nggak bikin tim sepak bola? Jadi anaknya 11 atau
tahu bikin tim voli anak 6 gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian kan ditoto gitu kan, ditoto kan. Berarti kalau begitu umur umur apa nikah umur sekian, berarti kalau kalau kita targetnya anaknya seberapa, berarti kan ini produksi tiap tahun apa tiap 2 tahun sekali kan gitu ya. Gitu kan. Itu memang harus dibicarakan Bapak Ibu supaya kemudian kita memang ada persiapan. Anak yang lahir itu memang anak yang disiapkan gitu loh, bukan karena apa namanya karena kebetulan gitu. Saya ada satu yang kebetulan itu, jadi yang nomor 4 itu jaraknya dari kakak yang nomor 3 itu setahun ya, nggak ada setahun 13 bulan gitu ya, karena tahu-tahu hamil gitu ya, jadi nggak ngerasa hamil. Tapi yang lain tuh kita siapkan betul bahwa ketika kita ingin mendidik seorang anak sejak dari mulai bikin ya, itu kita siapkan betul. Ada doa di situ, ada harapan di situ. Jadi bukan karena kebetulan gitu ya. Tapi kalau kemudian kebetulan ya kita buat kebetulan itu yang kemudian betul-betul ini memang rezeki dari Allah ya, rezeki dari Allah, dan ya sudah loh namanya dikasih gitu ya. Ya kemarin saya punya pasien itu KB sudah sering ya, tidak pernah telat, umurnya sekarang sudah 40 tahun tapi hamil gitu ada. Ketika dia USG, Bu saya itu apa hamil ya Bu, wong kok dia nggak pernah head karena dia KB 3 bulan itu kan nggak pernah head ya, tapi kok rasanya kok saya nggak enak ya Bu gitu ya. Ketika saya USG lagi ono di sini nak Bu, wah Masya Allah KB padahal ya, itu namanya rezeki dari Allah gitu ya. Walaupun piye carane ditahan-tahan apa disumpel-sumpel gitu ya, jadi tetap namanya rezeki ya sudah Ibu gitu ya. Inggih Bu, nggih sampun jenenge rezeki nggih Bu gitu. Akhirnya beliau ya menerima itu, walaupun ya ngoneni Bu Bidan ini piye to gitu ya. Lah ya salah Bu Bidan lah. Wis disuntik barang kok ya, wis disuntik barang loh, padahal wah Bu Bidan diunek-unekke kok wis ngoneni Bu Bidan Bu. Itu yang terjadi. Jadi betul-betul kita siapkan bahwa ini nanti menjadi harus menjadi anak yang betul-betul solih gitu ya, atau solihah gitu. Jadi bukan karena kebetulan ya, kebetulan jadi gitu aja gitu ya, karena kebetulan itu yang terjadi. Maka ada goal setting yang harus kita lakukan. Jadi atau kalau kita misinya apa. Maka yang sering terjadi Bapak Ibu ya, termasuk ini mensewu goal setting dalam perencanaan keuangan keluarga. Ya, goal setting dalam perencanaan keluarga. Kadang apakah kan ada biaya sekolah gitu kan Bapak ya. Ada biaya sekolah yang besar ya, rata-rata kan biaya sekolah. Kemudian pengen bikin rumah, pengen beli mobil ya Bu ya. Nek anake siji iso goncengan nggih Bu nggih. Nek anake papat piye carane goncengan Bu? Paling ora ya duwe gerobak itu ya Bu ya. Lah dengarkan suara hati ibu-ibu Pak. Nek anake oke gitu ya. Nah itu harus kita bicarakan, karena misalnya gajinya Bapak sekian, kalau Ibu bekerja gajinya sekian, dikumpulkan misalnya bagaimana kita mencapai supaya anak-anak sekolah sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan butuh biaya gitu kan. Kemudian kalau pengen bangun rumah gitu ya, masa yo rono rene iki dadi kontraktor terus ya Bu ya, kan gitu ya. Ya harus kita pikirkan Bapak Ibu. Ya. Dan ini yang sering saya sampaikan ke keluarga-keluarga yang masih baru terutama. Saya sampaikan begini. Ketika kamu bikin goal setting itu atau rencana apa yang kamu lakukan, misalnya kapan kamu mau bangun rumah, kapan kamu mau beli mobil dan sebagainya, maka pertama yang harus kamu sisakan itu adalah rencana untuk haji. Rencana untuk haji, ya. Kenapa? Jadi haji itu menjadi prioritas, bukan rumah, bukan mobil. Karena haji itu adalah perintah Allah ya. Di surat Al-Baqarah itu 276 ya kalau nggak salah, itu haji itu perintah Allah. Ya, dan haji itu sifatnya fisik.
sifatnya fisik. Semakin kita nunda-nunda, semakin kita tua, semakin tidak optimal ibadahnya. Ya kan? Apalagi kan harus jalan kaki ya. Nek wis suwa itu biasanya dengkule beda, Bu. Nggih. Pun ngrasake dengkule rada pripun pun. Kan gitu ya. Sikile wis sithik-sithik sambat dan sebagainya gitu kan. Maka haji itu perintah Allah itu harus lebih prioritas dibandingkan rumah. Harus begitu. Yang nek wis kebacut duwe omah ya alhamdulillah gitu kan. Nek urung kebacut duwe omah, sekarang ditunda dulu. Mending kita masih ngontrak. Ngontrak dulu dibanding kita beli rumah. Ya. Jadi ini pengalaman saya Bapak Ibu yang sering saya sampaikan ke keluarga muda. Saya itu kan nikah kemudian tidak langsung bikin rumah, tapi kemudian prioritas saya itu haji, ya. Haji alhamdulillah 3 tahun saya daftar. Kalau dulu itu masih 3 tahun. Jadi 2009 saya daftar, 2012 sudah dapat panggilan haji. Cuma saya 2012 nggak berangkat karena saya hamil, sehingga saya mundur 2 tahun ya. Kemudian tahun 13 ada pilkada, saya mundur sampai tahun 2014 gitu kan. Ya. Nah, selama ini kami itu tidak merasa sing penting kalau Pak Rohadi bilang, sing penting ono wong ono apa omah sing iso nggo ngiyup. Ya. Jadi kita ngontrak dari rumah ke rumah, ngontrak di rumah-rumah, kemudian dikasih apa suruh ngopeni mbah sehingga kita hidup di rumah mertua gitu kan. Nah, yang penting ono wong ngiyup. Saya tuh sampai ngoyak ya Pak Rohadi, Pak anu Bi awak dhewe kuwi ora isin wong saya itu pimpinan ya di klinik gitu. Tapi anak-anak saya, karyawan saya tuh udah punya rumah semua. Sampai ketika ngobrol sama teman-teman UPA gitu ya. Itu ya, kita mesti saya sering dibully loh, kayak lo. Si itu perawat gitu ya, perawat saya wis iso bangun mau bose malah ra di omah gitu ya. Sering tuh dibully di UPA gitu ya ketika ngobrol gitu ya. Tapi prinsip kita yo yang penting ada tempat untuk berteduh lah gitu. Yang penting adalah sekolah anak-anak penting gitu, dan kedua adalah tabungan untuk haji. Baru mikir rumah, ya. Dan alhamdulillahnya kemudian tahun 2013 kita pindah Karanganyar, ya, menjabat Bapak. Nah, waktu menjabat itu juga saya kepingin bikin rumah. Saya ngoyak-ngoyak sama saya. Mbok yo golek omah cilik-cilik wae to Bi gitu ya. Cilik-cilik wae. Lah ngopo gitu ya. Lah ngopo. Jadi kalau sudah di sana ini ya, mulai jam 6 sampai malam itu selalu ada tamu dan ada kegiatan sehingga kadang-kadang kita nggak pernah bisa istirahat. Saya tuh pengen tidur rada cepat atau agak itu nggak bisa, agak lama itu nggak bisa. Aku pengen delik, cuma itu waktu itu saya mintanya. Aku pengen delik tok sedilit tuh gitu ya. Allah aku nek duwe omahnya malah rakopen gitu ya. Oman-oman kata bapak gitu ya. Ya wes, jadi saya nggak pernah diberikan rumah. Akhirnya qadarullah nggih. Qadarullah kalah. Pilkada kalah, lah remanggon ngendi gitu. Ranti Umar manggon ngendi gitu. Mau balik ke sini, di sini sudah ada adik gitu kan. Jadi rumah yang di sini sudah ada adik kan nggak mungkin gitu. Ya sudah akhirnya ada tanah yang sempat kita beli, kemudian kita kita bikin jadikan rumah. Nah itu setelah 20 tahun saya menikah dengan Bapak. Tapi urusan anak-anak lancar, SPP-nya lancar, saya sudah haji dan umroh bersama Bapak. Ya, ada kasus ya, ada anggota kader kita yang salah dalam hal manajemen keuangan itu. Dia bikin rumah dulu. Dia bikin rumah dulu pakai dana KPR. Ya, padahal semakin hari biaya untuk sekolah anak-anak itu semakin tinggi. Ya, sementara penghasilannya tidak support untuk kemudian membayar KPR dan biaya sekolah anak-anak. Akhirnya yang diprioritaskan kan anak-anaknya dulu. Sekolah anak-anaknya kan nggak bisa ya. Nah, ini KPR-nya akhirnya terhambat. Ya, terhambat, akhirnya tidak bisa terbayarkan. Ya, KPR itu paling tidak kan ya 15 tahun kan ya. Dan kemudian masih kebingungan untuk ini melunasi, sehingga sampai di oper kontrak dan sebagainya kan iman seperti itu ya. Jadi
Yang penting ada tempat ngiyop lah, ngontrak. Nah, kalau nggak bisa manut, ikut morotua yang ngontrak gitu. Itu seperti itu. Tapi haji itu lebih utama dibanding yang lainnya. Ya. Apalagi sekarang itu kalau misalnya nggih Bapak Ibu, daftar sekarang ya, haji, daftar sekarang itu kalau asumsinya 50% yang berangkat, seperti tahun kemarin itu 50% berangkat, itu dihitung 65 tahun. Nek saiki umurnya berapa? 50 atau 40 misalnya. Berarti umurnya 1 lagi mangkat gitu. Kalau asumsinya 50%, kalau asumsinya 100% yang berangkat itu 30 tahun. Sementara 60 tahun, sementara. Tapi kalau kemudian nanti aturannya berubah, tapi kemungkinan berubah karena terakhir saya umroh itu yang dari Saudi itu lost doll sama sekali. Lost doll itu artinya orang nganggo masker gitu ya. Orang diperiksa COVID diperiksa gitu, kemudian tidak ada pembatasan umur gitu kan. Mudah-mudahan di tahun depan itu sudah tidak ada pembatasan umur. Kalau dulu kan masih ada pembatasan umur, artinya mungkin 50 tahun 100% bisa berangkat. Kalau 100% bisa berangkat maka 30 tahun. Itu pun nek saiki 40 tahun ya, yang paling sepuh di sini itu berarti kalau 40 tahun 30 tahun kemudian 70 tahun. Lah terus pertanyaannya, kita daftar haji apa tidak? Nek wis kebacut gitu ya. Iya dah. Kalau saran saya tetap daftar, ya. Tetap daftar, ya. Daftar gitu ya. Perkara nanti kita bisa berangkat apa tidak, nanti Allah yang ngasih keputusannya gitu ya. Lah misalnya kita kemudian dipanggil sebelum berangkat, itu bisa diwariskan kepada anak-anak. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya anak kita masih usia 15 tahun ya, paling orang waris ke haji gitu ya kan. Nek ora iso waris ke liyane ya waris ke daftar porsi haji gitu ya Pak ya, gitu. Atau misalnya ada rezeki umroh dulu, ya. Umroh dulu, umroh nanti sekitar, kalau umroh cepet ya, yang penting umroh dulu gitu. Umroh sama haji umroh itu kan haji kecil gitu ya. Itu seperti itu. Karena harus nunggu 30 tahun, daripada nunggu 30 tahun nanti umroh dulu ya kalau ada rezeki. Seperti itu. Nah, makanya inilah goal setting itu kapan kita haji. Kalau dulu memang saya ini ya, kapan kita haji. Itu kita memang kita rancang bareng-bareng dengan Bapak. Gitu kan. Oh anaknya sekolah butuh biaya semene seperti itu memang dirancang. Sehingga kemudian bagaimana kemudian nek tidak sesuai ya antara pemasukan dan pengeluaran, yang piye caranya golek tambah gitu ya. Cari bisnis yang lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi insya Allah ketika kemudian sudah kita diskusikan bareng-bareng goal settingnya seperti apa, itu akan lebih mudah kita komunikasikan antara Bapak dengan Ibu. Termasuk cara pengasuhan Bapak Ibu gitu ya. Itu harus kita kompromikan ya. Jadi misalnya kita melarang anak kita makan es, ya, untuk mam es yo, gitu kan. Kamu kan punya amandel gitu kan. Ibunya sudah keras ya, tegas. Bapaknya, yo kudu keras dan tegel gitu kan. Lah mesake lho, bocah nangis kayak lho Bu, gitu lah. Nek ora cocok, ora kompromi, akibatnya anaknya bingung. Maka sebelum mengeluarkan keputusan SK, itu ya Bapak Ibu ya. Rembukan wong loro sik. Iki lho, supaya anaknya tadi tidak bingung, melu bapak apa melu ibu. Gitu ya. Atau misalnya ini dimarahin atau tidak dimarahin, kompromi dulu. Ya, bapake nesu, ibuke ojo mbok nesoni anakmu kuwi lah, terus anaknya jadi bingung juga gitu. Kompromi dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang harus kita benarkan, pola asuh itu kita kompromikan dulu antara bapak dengan ibu. Nah, iya gitu ya. Misalnya sing lanang gitu ya.
senengane ditukokke HP apa ora bocah anake misalnya. Kok meringan dulu. Ya, ibuke lho kanca-kancane wis duwe HP kok. Oh mbok ya ditukokke to apa? Kowe iki pelit-pelit lah misalnya. Bu, itu ora masalah pelit gitu kan. Ini masalah pengasuhan, harus dijelaskan begitu. Ya. Orang ana duite barang. Ini masalah pengasuhan gitu. Kapan anak kita itu boleh pegang HP didiskusikan bareng-bareng? Ya, kalau kami sepakat anak itu tidak punya HP kecuali SMA kelas 2 atau kelas 3 menjelang apa nek saiki yo daring ya susah gitu ya Pak. Dulu belum daring itu kita bisa Pak menekankan anak-anak itu enggak SMP itu enggak punya HP, enggak punya. Itu. SMP itu enggak punya HP. SMA itu baru SMA menjelang kelas 3 gitu ya. Tapi karena kemudian daring ya kepaksa tapi dengan kemudian dengan ini bahwa HP-nya itu bukan milikmu, HP ini tak pinjamkan. Jadi kalau kita minta lagi, itu anak akan kasih. Tapi kowe tak tukokke HP ki HP-mu, beda Bu, gitu kan. Nanti malah anak-anak itu HP-nya dikunci kan. Gen buke karo pake ora ngerti kan begitu. Kayak kunci gitu. Iya nak, iya HP-nya dikunci. Bapak ora entuk buka-buka. Iya. Oi mantoi. Dolanane di uninstall kabeh ya karo bapak ya. Gitu ya. Jadi harus dikomunikasikan. Buktinya apa? Kalau saya Bapak Ibu, saya memberikan tanggung jawab. Kalau anak itu sudah pegang HP, berarti dia bertanggung jawab, harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Artinya apa? Nilai sekolahnya harus tetap bagus. Gitu ya. Sholatnya harus tetap sesuai dengan 5 waktu, sesuai jamnya. Ya, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan sebelum kemudian kita berikan atau kita pinjamkan HP kepada anak-anak, dan anak-anak itu kalau misalnya ini saya suruh tanda tangan. Jadi aturannya A, B, C, D, tanda tangan. Supaya mereka kita itu membelikan HP itu betul-betul dia bertanggung jawab terhadap benda yang dimilikinya. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang yang namanya media sosial ya, anak-anak sudah punya Instagram, Mas Faris? Sudah punya Instagram, loh wes ya. Apa Facebook? Enggak, Twitter? Enggak begitu aktif, Instagram aktif. Nah, begitu kan? Itu di sana, di dunia maya itu yang namanya kejahatan itu banyak banget. Ya, keburukan itu banyak. Yang ditampilkan itu tidak selalu baik gitu ya di sana. Ya, sehingga kalau kita kemudian anak kita belum bisa diberikan tanggung jawab ya medeni sekarang diawasi gitu ya. Maka anak-anak itu harus bisa punya filter sendiri ya, mana yang bisa diakses, mana yang boleh diakses, mana yang kemudian harus dia lewati. Pentingnya dia punya tanggung jawab gitu ya. Kalau ini lagi kemarin di UPA saya yang Pratama itu lagi ada kan, kita ada sesi berita ya, ada sesi berita kan. Jadi ada tausiah gitu, ada berita. Nah, ada salah satu anggota UPA saya itu yang membaca berita tentang chicken grooming. Chicken grooming. Udah pernah kenal? Chicken grooming. Ini marak Bapak. Ya. Apa itu chicken grooming? Jadi ada anak-anak yang memang lewat media sosial gitu ya. Biasanya Instagram. Nah, anak udah hati-hati nggih. Yang putri-putri terutama ya. Itu memfollow kita, nge-DM kita, DM tahu ya, anak-anak mesti tahu ya DM gitu. Bapak-bapak ngerti enggak nge-DM itu apa, Pak? Iya, lewat Instagram ya. Itu yang ngaku-ngaku sebagai gurunya. Ya, yang ngaku sebagai gurunya. Terus habis itu langkah selanjutnya apa? Terutama ini anak-anak cewek ya. Kemudian selanjutnya apa? Dia minta nomor HP kita, nomor WA kita. Ya, nah, kenapa pakai WA? Karena WA
akses foto itu lebih cepat gitu ya, akses chat juga lebih cepat gitu ya. Nah setelah itu si anak karena yang menghubungi gurunya, anak ini disuruh ngapa-ngapain sama gurunya manut ya. Jadi barusan ada kejadian di Surabaya itu ketika dibuka ya, dibuka HP si Gromer itu pelakunya itu ada 1.600 lebih gambar anak-anak ya, dengan sikap yang tidak pantas itu terjadi karena dia dipaksa karena yang bicara gurunya. Biasanya kalau ngomong gurunya kan manut gitu ya, nek dia ngomongi bapaknya orang manut, nek ngomongi gurunya manut gitu. Nah itu hati-hati, namanya chicken grooming, baru marah ini terutama anak-anak cewek, tapi tidak lepas juga dari anak laki-laki gitu ya. Sekarang yang namanya predator anak itu tidak hanya mengarah kepada anak perempuan tapi anak laki-laki. Nah lewat apa? Lewat media sosial. Nah ketika panjenengan itu memberikan HP atau minjemin HP, di sini itu ada surga dan neraka anak-anak kita Bapak gitu ya. Belikan pulsa anak-anak kita, kalau itu dilakukan untuk kegiatan yang bermaksiat maka kita ikut nanggung dosanya dari pulsa yang kita kirimkan ke anak-anak kita. Maka bagaimana caranya kemudian harus kita memberikan tanggung jawab, dan tadi syarat dan ketentuan itu disepakati oleh anak kita. Tidak bain-bain itu ya, tidak bain-bain itu. Jadi kan HP itu bukan sekedar masalah aku duit oporan duit, bukan masalah itu sebenarnya. Tapi kita masalah bagaimana pola asuh pada anak-anak kita ya. Jadi itu Bapak Ibu buat goal setting ya, kemudian panjang rinci. Jadi kalau misalnya apa namanya, tidak hanya dari sisi pengasuhan tapi kemudian sisi keuangan ya, sisi perencanaan ya, sisi perencanaan keluarga itu menjadi bagian yang penting ya dalam kemudian termasuk anak-anak itu mau diarahkan kemana. Kalau misalnya ini SMP, mau SMA-nya di mana, itu sudah tadi goal settingnya tahunan ya. Kalau misalnya tahun depan si nomor 2 ini mau kuliah misalnya, ini sudah dipikirkan sejak setahun ini. Ini mau masuk SMA, SMA-nya di mana gitu ya. Maka itu kita bicarakan tentang anak-anak juga gitu. Kita tidak bisa membuat atau memaksa kue kudu ning pondok, nah tidak bisa seperti itu sekarang ya. Tidak bisa, kue kudu ning pondok, kue kudu kuliah kedokteran ya, tidak bisa seperti itu ya. Ternyata saya tidak bisa seperti itu. Jadi berikan anak-anak itu gambaran. Kalau mau kuliah ya, kalau saya ada yang mau kuliah itu ya saat yang paling, kalau saya merasakan ya Bapak Ibu ya, saat yang paling urgent ya untuk menentukan anak sekolah itu malah ketika kita kuliah. Anak mau kuliah itu, dia mau kuliah di mana ya, kemudian nanti jurusannya apa ya, itu waktu-waktu yang minta saya sejak setahun sebelumnya itu sudah cari informasi gitu ya. Kalau bisa masuk SNPTN cara seperti apa, kalau tidak bisa maka SBMTN seperti apa. Itu sekarang orang tua Bu. Nek dulu zaman kita dulu kan ya kuliah ya daftar kuliah gitu kan, tahu-tahu diterima pernah diterima laporan gitu ya. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa seperti sebagai orang tua. Jadi sudah setahun ini sudah anak pedok saya misalnya, nah dia anak dia anak IPS ya, Dok, gue harus milih sekolah ning di gitu ya. Kuliah apa, jurusan apa, itu udah kita bicarakan bareng-bareng ya. Dan kemudian sudah setahun ini disusun. Anak yang keempat begitu juga, ketika dia mau masuk SMA sudah dibicarakan mau masuk ke syariah ya, jurusan syariah atau jurusan atau akademis gitu ya. Karena pengennya jadi ustadz ya sekarang masuk ke Iskarima. Tapi kalau kamu nggak mau jadi ustadz, masuk ke SMA IT gitu kan begitu. Karena dia pengen jadi ustadz, masuk ke Iskarima. Itu kita bicarakan setahun lebih gitu ya setahun lebih gitu sebelum dia masuk Iskarima ya, gitu. Tapi begitu masuk Iskarima kemarin terakhir Bapak umroh itu ya, kemudian ditanya, ini Abi di depan Ka'bah ini kamu minta doa apa gitu. Mesti mintanya
Bi, aku minta mutkim, ya. Kemudian ditanya lagi sama bapaknya, nanti kamu kalau kuliah mau masuk jurusan apa, di Medina apa di Mesir? Enggak, jadi Bi, aku mau masuk kedokteran gitu. Malah ya wis lah, ya wis dongane kedokteran berarti gitu. Oh iya gitu ya. Ya dulu pengennya sekolah di Madinah, sekolah di Mesir waktu SMP gitu kan. Makanya masuk Iskarima, tapi enggak apa-apa gitu kan. Artinya kalau itu masih ada waktu untuk nanti masuk ke akademis ya, akademik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, begitu. Yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi, itu ya. Ini menjalin komunikasi, menentukan goal setting itu kan kadang-kadang butuh waktu ya. Maka perlu kemudian berdua saja ya, berdua saja. Kadang-kadang anak-anak di apa titip kesek gitu ya, ya nak ya. Ya, ini Bapak Ibu lagi merapat ya gitu. Lagi rapat titip ke baisek gitu ya. Ya seperti itu. Baru rapat itu kadang-kadang memang kadang-kadang butuh waktu penjenengan bicarakan berdua saja gitu ya. Kemudian nanti diflorkan ke anak-anak ya. Diflorkan yang memang anak-anak harus support gitu ya. Jadi tidak semua kan diflorkan ke anak-anak ya. Nanti nih anak-anak kon mikir anui Pak duwe utang semene, Bu utang semene malah ra gelem sekolah gitu. Gitu ya. Jadi ada yang memang bisa kita sampaikan harapan-harapan orang tua kepada anak-anak itu kita sampaikan, "Duk, Le," gitu kan. Bapak tuh pengen gini, gitu. Dan Ibu ya, Ibu panjenengan sering ngobrol sama anak-anak ya tentang harapan-harapan kita. Kalau Bapak, saya yakin Bapak nggak pernah ngobrol sama anak-anak. Ya, nggak pernah gitu ya. Tapi ibu-ibu itu harus sering ngobrol. Jadi kalau kita jalan bareng gitu sama anak-anak misalnya, saya sering ya jalan jalan bareng kadang-kadang dengan anak. Jadi begini Bapak Ibu, kita kadang-kadang perlu ngedate ya atau kencan gitu ya dengan anak kita satu. Jadi nggak selalu rombongan Bapak Ibu. Ya misalnya kalau anak saya sempat gitu ya. Tidak selalu anak saya 4 itu saya bawa semua. Kadang-kadang iya nak makan yang nomor 1 misalnya namanya Mas Rofi ya. Yuk Vi, kita makan kemana yuk Vi? Berdua. Berdua aja Ibu. Apa yang kita bicarakan? Ya ngobrol. Kayak kayak apa kita sama anu dia ngapa cerita apa berdua aja. Kadang-kadang dengan anak yang nomor 4. Ayo Mas, kena kemana gitu ya. Ayo deh kita kemana yuk. Makan berdua aja. Untuk apa? Kita tahu tentang kondisi anak-anak kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak boleh tahu saudara-saudaranya, itu kan? Ya. Jadi apa sesekali lah, sekali ngobrol berdua saja dengan salah satu anak kita. Kita tadi tahu tentang kondisinya mereka, kesulitannya apa di sekolahan, gitu ya. Apa namanya? Harapannya seperti apa? Kita klikkan dengan harapan kita, gitu ya. Jadi saya terpikirkan maka ketika kemudian anak saya nomor 4 itu mau masuk ke kedokteran gitu ya. Itu memang proses panjang, Pak. Jadi saya sering ngobrol tentang keinginan kami ya. Keinginan kami adalah, "Nak, kamu lihat Dokter Tunjung gitu ya. Dokter Tunjung itu karena dia sekolahnya di Iskarima ya, luar biasa. Pahalanya tuh berapa saja gitu kan." Saya sering ngobrol begitu ya. Coba kamu lihat. Karena dia sukses di kedokterannya, alhamdulillah bisa beli tanah, alhamdulillah bisa beli pondok. Berapa hufaz yang sudah dibentuk gitu ya. Berapa saja. Nah masing-masing hufaz tuh punya pondok lagi gitu ya. Itu saya sampaikan harapannya. Umi sama Abi tuh pengen bikin pondok gitu. Supportnya dari mana? Dari kamu semuanya gitu ya. Ya mau hitung aja. Orang kalau sudah seperti itu kalau mati ya rekening pahalanya itu udah masuk terus gitu ya. Itu harapan anak seperti itu ya sambil ngobrol biasa, nggak serius gitu Kak, nggak serius kita. Itu anak-anak lama-lama gitu akhirnya oh ya menyesuaikan dengan keinginan kita. Ya. Misalnya aktif di koan misalnya gitu. Mungkin nggak nyuruh kamu harus ikut ya gitu. Enggak, tapi kita ikutkan aktivitas kita gitu kan. Kita ngajak ngobrol tentang kegiatan kita. Sama seperti ini kan juga bagian ya dari kita tarbiyah ya. Kita ngajak anak-anak itu aktif dalam tarbiyah kita bareng-bareng gitu ya. Pernah anak saya itu tanya begini. Protes ya, anak saya nomor 4. Mi, aku nggak mau di PKS ya. Biar kakak-kakakku aja. Kenapa? Karena kalau di politik kata dia, politik itu penuh dengan drama gitu. Katanya beliau gitu. Itu penuh dengan drama.
boleh jadi dia tahu bahwa ketika zaman dulu ya proses pilkada yang berdarah-darah seperti itu, dia mungkin kita nggak cerita tentang apa yang kita alami, tapi dia tahu tentang ibunya, tentang bapaknya seperti itu ya, mungkin gitu ya, atau ngobrol-ngobrol dia nguping-nguping gitu ya. Nah kemudian ini kan jadi PR gitu ya. Jadi karena kita ngobrol itu kita jadi tahu anak kita, jadi PR. Jadi mulai pelan-pelan, wah ini PR saya, ini harus harus menyampaikan bahwa lah dakwah itu kan syamil sayang gitu. Dakwah itu kan menyeluruh. Ya bagaimana kita mau menciptakan dakwah yang baik ketika negara kita tidak baik gitu kan. Diskusi, tapi diskusinya ringan aja. Tapi tidak hanya 1 kali, 2 kali kita ngobrol begitu. Alhamdulillah bisa terkoreksi. Lama-lama bisa terkoreksi gitu kan. Tapi kalau kita tidak sering ngobrol, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran anak-anak kita, ya kan? Ya, yang kita khawatirin kalau misalnya ternyata anak kita dalam tanda petik ya narkoba misalnya, gitu kan? Karena kita terlalu streng, terlalu keras, terlalu banyak aturan gitu kan ya. Tahu-tahu dia narkoba. Ada itu dari ada pemimpin-pemimpin di antara pemimpin kita, misalnya orang-orang DPP yang ternyata anaknya juga masuk ke sana. Ada yang begitu gitu kan. Artinya memang ya namanya sekarang di era sekarang itu tantangan menjadi orang tua itu semakin tinggi. Dan itu harus kita waspadai bareng-bareng. Ya. Yang terakhir yang saya sampaikan, kemudian kuatkan ya, penting buat ibu terutama ya. Ya, kuatkan terutama ibu, kuatkan ruhiyah kita dalam pengasuhan anak-anak kita, ibu terutama. Ya. Ya bapak tentu saja sama sebenarnya. Karena itulah yang kemudian akan menjaga anak-anak kita. Kita nggak akan mungkin melakukan riayah atau menjaga anak-anak kita itu sampai nanti dia dewasa. Kita hanya mampu menjaga sampai pintu, ya bu ya. Selepas dari pintu, anak itu mau kemana-kemana kita nggak bisa ngawasin, ya apalagi sekarang. Nek dunia sekarang gitu ya, wis udah ngeri banget bu. Ya nanti betul saya pernah di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Ya itu saya menemui dunia lain yang sangat jauh beda dengan dunia anak-anak kita. Nah kalau itu kemudian anak-anak kita kena gitu ya dengan dunia yang seperti itu gitu kan, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah karena kita tidak bisa menjaga ketika anak itu sudah di luar batas pintu kita, apa yang kita lakukan? Titip sama Allah. Dengan apa? Dengan doa-doa kita, dengan prihatin kita, dengan tilawah kita, dengan sholat kita, dengan infak kita. Itu ibu paling besar perannya di situ. Jadi biasanya ada itu kisah anak-anaknya biasa aja, sekolahnya biasa, tapi dia bisa sukses. Kenapa bisa sukses? Ibunya bu, ibunya yang selalu berdoa, selalu nitip doa pada orang tuanya, pada Allah. Bahasa orang Jawa itu merehatin ke gitu ya. Jadi kalau anaknya ujian itu ibunya biasanya kalau anak ujian kan mesti ngabarin, iya pak, ibu, bu, bapak besok UTS gitu kan ya. Oh iya tak dongake ya nduk ya, sukses ya nduk gitu. Tapi tidak sebatas kita menyambut apa yang dia sampaikan, ibu langsung langsung doa, sodakoh banyak gitu ya bu ya, puasa kalau perlu karena doanya orang yang berpuasa lebih makbul ya, lebih banyak masalahnya diperbaiki, ditambah lagi, terutama ibu. Jadi kunci sukses anak itu sebenarnya di situ ya. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan semua ya. Kalau saya ya bukan role model, saya juga belajar ya, banyak juga hal-hal yang luput ya dari pola pengasuhan anak, hal yang kadang-kadang komunikasi antara suami dan istri yang belum gathuk gitu ya. Nah ini kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu semuanya, bangun terutama kalau pengasuhan ya, bangun komunikasi yang
yang benar, jangan main menang-menangan. Ya, Bapak itu memang selalu menang ya. Tapi ya saya minta jangan menang-menangan nggih Pak nggih gitu. Ibu juga begitu ya. Jangan menang-menangan omong aja oke gitu. Ya, tapi kita cari kompromi, win-win solution ya. Bagaimana yang baik untuk keluarga kita. Insya Allah kalau kedua-duanya sudah eh, apa namanya eh, apa sudah mempunyai visi yang jelas gitu ya dan goal setting yang jelas, insya Allah bisa terbangun. Bahkan nanti sampai tua ya, sampai tua suami istri itu harus seperti sahabat. Nah, komunikasi yang baik itu terjadi ketika tandanya ya Bapak Ibu ya, suami atau istri itu tidak ada sekat dalam ngobrol. Ibu masih punya sekat nggak dengan Bapak? Nek arep ngomong bapak ki isin, nek arep ngomong bapak pekewo, nek arep meminta apa masih apa mikir dawa baru Mas aku sesok arep izini aku arep dolan misalnya gitu, itu ancang-ancang sesasi gitu loh baru ngomong gitu. Atau bapak juga begitu, arep ngandani gitu, arep ngandani bu, nek tak kandani ndak bengkok gitu ya. Nek tak kandani ndak patah gitu, patah ininya, ndak ngambek gitu. Arep ngomong ngono kuwi wae, dinteni nganti seminggu lagi ngomong gitu ya. Nah, kalau masih seperti itu komunikasinya, berarti masih ada sekat. Ya. Nah, kalau komunikasi yang baik itu akhirnya itu ya ngomong opo-opo antar berdua ini ora masalah. Ya saiki ora seneng ya ngomong ora seneng dan tidak marah. Gitu ya. Demikian juga kalau misalnya kita senang dengan suami kita ya ngomong senang aja ya. Dan suami juga tidak merasa isin atau merasa apa gitu. Jadi sampai kita itu seperti sahabat ya. Sejiwa, maka sebutannya sejiwa ya. Sejiwa itu kalau ngomong ya sampai hal-hal yang saya yang mungkin apa gitu ya, itu juga kita wis biasa gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau masih ada sekat ngomong udah ada ancang-ancang sesasi apa seminggu sebelumnya dipikir tenanan gue jadi ngapa kok meneng gue gitu, tapi nggak keluar apa yang diinginkannya misalnya gitu ya, itu berarti belum menjadi komunikasi yang sejiwa. Nah, kita nanti bangun komunikasi yang seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu sekeluarganya menjadi sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf gitu ya kalau tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu kudune bahas apa, tak ternyata kok buah rohatin ceritanya kayak ngono gitu. Oh. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Jam 22 sedikit. Monggo. Iya. Ya. Lah. Ya. Pertama ini Bapak. Kalau anak itu susah mau kuliah gitu ya. Itu memang harus ditanya ya. Maunya apa? Tak apa njaluk ya apa? Jadi manten. Lah wong nek saiki ya anak-anak sekarang itu kan yo nek wis ora kuliah ya wis dadi manten, nek wedok nek lanang ya anu apa merantau gitu ya, golek gawean gitu loh. Ya jadi memang harus ditanya dulu yang pertama, maunya apa? Ya. Nah, iya. Jadi kalau kemudian maunya itu nggak mau mikir gitu loh ya, maunya nggak mau mikir, kuliah itu karena nggak mau mikir, maka kemudian ya kita carikan gambaran-gambaran ya. Sebenarnya kuliah itu fungsinya apa dan sebagainya itu harus disampaikan dulu. Ya, tapi tidak bisa kemudian kita maksa juga Bapak. Ya tidak bisa maksa. Karena anak itu punya passion sendiri-sendiri. Paling tidak kalau dia belum ketemu apa passionnya gitu ya, maka ya kita lihat aja hobinya apa. Oh, hobinya gambar. Berarti kalau kamu nggak mau kuliah di apa di bidang, kalau gambar itu kan ya bosannya di konfis itu ya.
desain gitu kan. Ya enggak apa-apa dia kuliah di situ ya. Kalau misalnya takut karena nggak ada biaya, sampaikan ya pohon etok-etok nggih Pak, ya engko tenanan dadi tenanan gitu ya. Saya teringat dengan bapak saya, pohon kue arep kuliah ning endi, pokoknya bapak siap gitu aja. Namanya rezeki itu Pak sudah ditakar sama Allah dan anak itu punya rezeki sendiri-sendiri. Kadang-kadang dibayangke saya seperti saya Bapak, aku ki nguliahke cah telu nggih, cah telu UKT-ne bareng kabeh, padha kabeh gitu ya. Masya Allah nek dipikir-pikir ya, tapi ternyata juga bisa gitu loh. Ya, ini bisa. Artinya kalau masalah biaya dan sebagainya kita sampaikan anak-anak. Seperti saya dulu beasiswa sampai selesai gitu ya. Bapak saya swasta, ibu saya penjahit saja gitu kan. Tapi ternyata anaknya kuliah semua. Jadi jangan sampai kemudian biaya itu menjadi kendala yang utama. Jangan sampai ya. Allah itu pasti akan kasih rezeki. Ya, kalau kemudian maka waktu itu saya berpikir, aku nih kedokteran tuh biayanya mahal ya, Pak. Kedokteran kan zaman dhisik itu 500.000, zaman dhisik ya. Nek saiki 500.000, 500 juta. Nek saiki kita 500 juta bukan 500.000. Sekarang tuh mau masuk kedokteran 500 juta gitu kan. Tapi ternyata memang Allah kasih rezeki itu. Ya kita cari beasiswa, terus melu ngelesi, melu jadi asdos ya, asisten dosen. Jadi kalau masalah biaya jangan sampai menjadi kendala yang utama. Itu yang pertama. Kita harus tekankan pada anak-anak kita. Yang kedua, diajak silaturahmi. Ya, kemana? Untuk mencari passionnya ini apa sebenarnya? Ya, kalau passionnya nanti bisa dengan kuliah ya dengan kuliah. Tapi kalau misalnya anaknya tetap nggak mau kuliah, maka paling tidak passion sesuai dengan jurusannya. Oh, suka masak, mungkin masuk ke D3 permasaan ya Bu. Maksudnya masak itu apa? Tata buka, bisa masuk D3, bisa seperti itu. Maka sebenarnya penjurusan itu sejak SMA. Jadi mau masuk SMA itu anak sudah tahu. Oh aku pengen jadi dokter, oh aku pengen jadi ustadz, oh aku pengen jadi chef itu sudah sejak SMP itu sudah terpikir Bapak. Ya, sudah terpikir. Perkorongkong berubah, anak itu bisa berubah, orang masalah. Gitu kan. Nah, sukanya teknik boleh nanti masuk STM, gitu. Sukanya jahit itu boleh masuk SMK, gitu kan. Jadi dia nanti akan masuk ke akademik atau ke keterampilan itu sejak SMP sudah terpikirkan. Anak itu harusnya potensi anak sudah kita tahu Bapak. Enggak seperti anak saya nomor 3 itu matematikanya rata wape, yo paling banter pitu gitu kan. Sehingga dibully sama temen mas-mas koyo ngono ra iso gitu kan. Maka sejak awal SMP itu saya masukkan, nak kamu SMA masuk IPS saja. Walaupun masuk IPA bisa, masuk IPS saja gitu ya. Dan nggak usah malu masuk IPS itu ya. Akhirnya dia sekarang keterima di hukum. Di hukum karena sejak SMA sudah saya arahkan, kalau kamu nanti SMA kalau keinginan saya ya masuk ke hukum atau psikologi atau ekonomi terserah gitu ya, tapi udah hukum saja. Saya pengen hukum itu ketika zaman pilkada itu kan kita kalah di hukum gitu ya. Wah itu tuh sing lanjut ke hukum gitu ya. Akhirnya ya itu dia mau ya. Dan sering ngobrol memang, ibu terutama ya, sering ngobrol. Jadi tahu passionnya. Kadang-kadang kita anak tuh nggak tahu. Anak saya tuh, Mi aku itu apa tuh Mi? Apa yuk? Keahlianku apa gitu? Kadang-kadang anak nggak tahu. Ya. Maka harus ditanya anak-anak kita, kamu itu sukanya apa? Ya. Nah, kecuali kalau sukanya tidur itu susah gitu. Tapi ada juga Bapak Ibu. Kemarin saya diceritain ya. Anak itu sukanya tidur, dia bikin konten cara tidur nyenyak. Jenenge sopo ya? Dia followernya banyak. Karena ternyata banyak orang yang tidak bisa tidur. Ini jadi jutawan ya, followernya banyak. Itu saya diceritain itu, Ustadz Aher kayaknya yang cerita gitu kan. Jadi setiap passion anak itu bisa menghasilkan uang sebenarnya. Gitu.
kontennya ya konten tidur itu. Tentang tidur. Tapi yuk ini kreatif itu ya. Kok orang tidurnya kita tiru kan orang menarik plus itu, tapi buat dia itu bisa dibuat menarik gitu. Dibuat konten. Gitu ya. Ya, jadi begitu nggih. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi mungkin bisa diajak ngobrol dulu ya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ibu-ibu? Ibu-ibu ada enggak? Mumpung ada bapak-bapak, Bu. Ya, aspirasinya sampaikan. Nanti saya dukung, Bu. tak ewangi, Bu. Aspirasinya. Ampun ya. Ya. Insyaallah. Nggih. Kadang kalau kita punya anak perempuan, kadang kita kalau mau sekolah kan tinggi-tinggi itu kadang jadi opo gitu. Iya. Jadi saya baca di UNS itu beberapa waktu atau mau baru ini ya, ada di Masjid Nur Huda ya, ada forum, ada apa seminar kayak seminar lah, semacam seminar itu. Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya jadi ibu rumah tangga gitu loh. Anunya gitu, seminarnya itu menarik gitu, pas banget gitu ya. Jadi kalau kita ingin, Bapak contohkan Ibu Ainun Habibie, contoh itu aja, contoh konkret ya. Beliau itu kurang apa sih? Beliau itu sekolahnya pinter ya, sekolahnya pinter, kemudian jadi dokter, ya kan? Jadi dokter, kemudian jadi dokter spesialis anak, ya. Bu Ainun itu dokter spesialis anak, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia lepas semua jabatan itu, ya. Dia cuma ngurusin anaknya 2, Ilham Habibie sama Akbar Habibie, dan ngurusi Pak Habibie. Dampaknya apa? Keluarganya hebat, ya. Kita bisa, kalau panjenengan ikut filmnya, nonton filmnya Habibie 1, Habibie 2 sampai 3 ya? Sampai 3 ya? Ikut enggak? Lah makanya ibu bapak nanti nonton ya. Sekarang banyak diputer itu ya. Film Habibie 1, Habibie 2, Habibie 3. Peran Bunda Habibie gitu ya, Ibu Ain Habibie itu dengan keilmuannya itu mendidik anak-anaknya bisa seperti itu. Tapi kalau tidak kuliah Bapak, itu beda. Tetap beda, cara pengasuhannya beda. Cara mengasuhnya beda, cara mengarahkan anak juga beda. Kemudian caranya mensupport kita sebagai suami beda. Ya. Kalau dia lulusan non sewu ya misalnya tidak kuliah, misalnya begitu ya. Tapi kalau dia kuliah, walaupun tidak terpakai ya, tapi luar biasa itu dipakaikan untuk anak-anaknya. Jadi kalau siapa Ibunda Ainun Habibie itu memang ilmu-ilmu kuliahnya ditujukan untuk anak-anaknya. Maka yang anak-anak perempuan ini ya terutama ya, tetap kamu kalau bisa sekolah ya setinggi mungkin ya, tapi tanpa melalaikan kodrat kita sebagai perempuan. Orang-orang Jepang itu rata-rata sekolah tinggi-tinggi ya, tapi kemudian mereka lebih menjadi ibu rumah tangga dibanding bekerja di kantor. Orang Jepang ya. Ya. Jadi kalau panjenengan baca bukunya Raden Ajeng Kartini, sebenarnya pada waktu itu kenapa wanita itu harus sekolah? Pernah nggak baca bukunya Raden Ajeng Kartini? Habis gelap terbelah terang. Itu bukan untuk emansipasi perempuan loh Bu, jangan salah ya. Kata Ibu Raden Ajeng Kartini, perempuan itu harus pintar supaya gitu kan, dia bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ya, tapi kemudian difahami salah, di framing salah ya. Nanti nek bocah nek wong wedok sekolah kuwi nanti gen koyo kae pekerja kantoran gitu ya. Menjadi ibu yang non domestik gitu kan. Kadang-kadang kan begitu. Itu yang terjadi ya. Tapi kalau Ibu Raden Ajeng Kartini,
perempuan itu harus pintar untuk anak-anaknya dan untuk suaminya. Itu makanya harus kuliah. Itu ya. Yang ini mau kuliah siapa ini? Iya kan. Jadi lo di sekolah ke bayarannya tinggi-tinggi ora iso ngetok ndadekke duit itu rugi gitu ya Pak ya. Ya hitung-hitungan ekonomi banget. Iya, ya. Tapi kalau hitung-hitungan ekonomi tentu saja anaknya yang pinter itu lebih berkualitas gitu ya. Dan secara ekonomi dia akan bisa menghasilkan hasil lebih baik dibandingkan anaknya tidak ibunya tidak pintar ngasuh anak sehingga anaknya tidak punya kualitas gitu ya. Itu bagaimanapun secara ekonomi tetap untung yang ini ya, yang bisa mendidik anaknya berkualitas gitu ya. Itu seperti itu. Karena memang kuliah itu kan membentuk pola pikir ya, paradigma baru ya. Jadi bagaimana kita berpikir sistematis, organisatoris, analitis itu kan di kuliah kan. Kalau di SMA kan belum diajarkan seperti itu. Sehingga nanti ketika dia berhadapan dengan dunia luar, dengan dunia kerja, dengan masyarakat, itu orang yang kuliah tentu saja lebih beda ya dibanding yang belum ya, seperti itu kan. Jadi walaupun kadang-kadang tidak konkret ya. Kayak Pak Roy itu kan sekolahnya sarjana pertanian. Tapi malah jadi politikus ya. Jadi sekarang SP-nya itu sebenarnya bukan sarjana pertanian tapi sarjana politik. Seperti itu. Kadang-kadang tidak sesuai tapi tidak masalah gitu, nggak masalah. Tapi sudah membangun pola pikir yang lebih moderat gitu kan, analitis. Itu sebagai terbangun, benar-benar terbangun karena kuliahnya. Kayak Mas Fauzi itu kan teknik mesin ya. Nah, tapi jadi tukang roti gitu. Tapi karena kuliahnya itu dia jadi bisa berusaha seperti itu karena sempat sempat kuliah gitu kan. Jadi walaupun tidak kongruent pasti tetap berhubungan ya. Gitu yang cocok itu memang sekarang ya, nek ke dokter jadi dokter, apoteker jadi apotek gitu ya. Tapi tidak selalu juga ya. Kalau dokter kadang-kadang juga bisa jadi artis kayak Tompi gitu ya. Apoteker bisa jadi penulis kayak Pak Cahyadi, Pak Cah itu kan apoteker ya sebenarnya ya. Tapi kuliah itu membangun paradigma baru, cara berpikir yang baru itu ya. Ada lagi ibu-ibu nggak ada? Nek ngomong senani bapakku ngomong gitu ya. Tadi kebuka wadine ya. Ini mau mengadukan bapaknya ya Bu soalnya. Bapakku ora tau ning omah gitu. Nek ning omah nesu wae gitu Bu. Iya. Yang jadi masalah itu komunikasi biasanya ya, sering terjadi. Ya, maka seringlah ibu itu curhat sama bapak. Nah, kadang-kadang yang itu yang karena perbedaannya perempuan sama laki-laki itu kan beda ya. Kalau perempuan itu banyak ngomong, banyak di telinga gitu ya. Tapi bapak itu di wajah, di mata itu lebih cenderung potensi di mata. Jadi kalau di rumah ya ibu-ibu karena bapaknya itu lebih fokus di lebih punya kelebihan di matanya ya, maka ya tampil di rumah itu tampil yang baik gitu ya. Ya. Tapi bapak-bapak juga begitu, kalau ibunya curhat ya didengarkan. Gitu ya. Ya, jari ini ada istilah di balik perempuan yang glowing ada suami yang komeng gitu. Jadi kan bapak tuh pengen ibunya cantik gitu kan ya. Tapi kan tidak diberikan sarana kan ya. Tidak diberikan sarana ya. Jadi kadang-kadang begitu, harus di-match-kan. Kalau bapak-bapak itu fokusnya pada satu saja, tapi kalau ibu-ibu bisa multitasking gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu kan bisa masak sambil ngomong anak, bisa sambil nyuci gitu ya, nyapu bisa gitu. Tapi bapak nggak bisa seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang sering terjadi. Ya, nanti di Ustadz Salim Pila itu sering bahas itu ya, tentang bedaan perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi kalau kita nyuruh bapak-bapak lagi megang HP, kita suruh bapak-bapak untuk ngawasi anaknya main gitu nggak bisa. Ya ngerti-ngerti bocah wis teko ndalan nang jaba kono, bapake malah asik HP-nan gitu kan. Kok ibuke nesu. Pak iki ora nggagas anak ya. Ngono kuwi
padahal memang karena memang bapak itu nggak bisa begitu. Jadi nek ngomong anak ya ngomong anak tok gitu ya. Jadi ketika lagi asik HP jangan dipasrai ngomong anak gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu apa ini? Ya, Pandangan diri. gitu. Terus bapak itu kalau Ibunda Aisyah Dahlan itu mengatakan responnya tidak bisa cepat ya. Ya. Karena struktur otaknya Bapak, karena struktur otaknya. Tapi kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu itu cepat tanggap gitu ya, karena struktur otaknya yang membedakan. Makanya ketika kemudian Bapak datang itu kalau kita langsung cerita itu biasanya belum nyambung. Jadi Lagi kesel gitu. jadi biarkan darse gitu kan. Wes anu dulu itu begitu bapak itu kalau langsung wadul anak lo kayak lu mas anakmu kayak lu nggak beli kabeh wae gitu kan. Itu nggak bisa ya nggak bisa. Paling bapak ngono. Atau menung besek apa ngono. Itu seperti itu. Itu kadang-kadang yang pola komunikasi yang anu nggak match gitu seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu itu pengennya bapak itu tidak hanya sekedar apa namanya ya ini memang dikasih uang yang penting kan gue bisa gaji bulanan 10 juta kan gitu. Amin gitu ya. Tapi kan tidak sekedar dikasih uang ya, tidak dikasih uang tapi juga ada perhatian ya, ada perhatian misalnya bapak dari mana pulang gue oleh-oleh itu pernah nggak pak? Iya. Orang duduk. raketang lemper siji kilo malah oleh kadang-kadang ibu sudah seperti itu sudah seneng atau misalnya apa dibantu jemur pakaian gitu ya itu ya sudah wah alhamdulillah berarti ini sudah seneng gitu kan jadi hal-hal yang kadang-kadang tidak harus gitu. Atau bapak-bapak kadang-kadang begitu juga bu, jadi bapak itu kadang-kadang kalau kita terlalu menuntut itu kadang juga nggak senang juga ya. Jadi maka tadi nanti kenalin 5 bahasa cinta tadi ya, yaitu apa namanya afirmasi. Afirmasi itu memuji, saling memuji ya. Jadi misalnya wah bapak saiki tambah ganteng gitu ya, itu sering lah bu ya bapak dipuji. Engko bu bulanannya nambah terus bu. Aku duwe duit 10 jutanya kabeh no. Aku rasa bokei gitu. Atau sebaliknya ya, afirmasi. Ibu yang memuji bapak, bapak yang memuji istrinya ya. Bu, kok saiki masakanmu enak tenan gitu padahal asin. Gitu ya. Itu namanya afirmasi ya. Ada yang kedua itu apa pelayanan ya, pelayanan itu tergantung ya bapak melayani ibu atau ibu melayani bapak ya. Jadi pelayanan. Yang ketiga adalah apa namanya sentuhan ya. Yang keempat itu hadiah. Yang kelima satunya apa ya, yang kelima apa ya, lupa saya. Jadi nah, jadi kadang-kadang itu bu bapak itu kadang-kadang nggak minta apa-apa, cuma minta ditemenin aja. Jadi misalnya nonton bioskop itu nggak perlu bioskopnya apa, itu apanya ceritanya apa, karena kita itu bahas tentang ceritanya, nggak mau pak itu elek gitu ya. Padahal sebenarnya bapak itu cuma mau ditemani duduk gitu aja. Atau mau wisata gitu ya, mau wisata. Bu pengen yang gunung, bapaknya pengen yang laut gitu ya. Orang ketemu kan, ya. Akhirnya malah ribut dewe wong loro gitu kan. Padahal sebenarnya pengen ditemanin aja. Ya, kadang-kadang mau muter taman, goncengan wong loro tok. Ngono kuwi tok wis ora butuh apa-apa. Kita itu malah bingung gitu ya. Kita itu bingung, lah kok pian, ora masalah, sebenarnya cuma pengen ditemenin aja. Gitu ya. Demikian juga ibu-ibu, Pak ya. Ya, tidak butuh apa-apa, kadang-kadang cuma digatekke di bupatian. Bu, kamu toh kok saiki tambah kuru ya. Apa tekanan batin itu.
ternyata diet gitu. Ternyata diet gitu ya. Jadi, jadi cuma butuh perhatian, jadi nggak terlalu, makanya kenalilah bahasa cinta di antara kita itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya sampai bapak itu ada pak cerita ini beneran ya, karena teman-teman ini ya teman apa biasa ya, udah kenal deket ya, istrinya itu dokter cuantik ya, dokter cuantik sugih anaknya piyayi terkenal gitu ya, itu ya akhirnya bercerai ya, padahal anaknya sudah 2 atau berapa itu. Nah ini yang teman saya nih nikah lagi sama perempuan yang lebih tua gitu ya, ora cantik gitu ya, begitu. Berarti nek wong secara normal lho, kok wong sing ayu kaya ngono sugih gitu ya, duite akeh, mbok ganti gitu ya. Mbok ganti sing tua. Tua gitu ya. Nah, tapi ternyata apa? Dia sampaikan yang wong saya selama nikah dengan yang ini, yang pertama ini, itu setahun itu ndak pernah dilayani gawe ke wedang ping 3 wis diitung gitu loh. Gitu. Jadi artinya ketemu ya, ketemu ini tipenya pelayanan. Jadi suaminya pengen dilayani, ya dijukuk ke maem gitu ya, dikumbah ke kelambine gitu kan, gitu ya. Iya kan, dicepake bajunya kalau mau ke kantor gitu kan, itu tipenya pelayanan ternyata. Nah sama istri yang kedua ini karena memang modelnya begitu, jadi jadi matching gitu ya. Yang kedua itu gemati, melayani banget, disiapkan apa kebutuhan suaminya kalau berangkat ke kantor begitu. Lebih tua, lebih tidak cantik loh. Kalau orang normal sih mesti milih yang cantik gitu ya. Dokter lagi gitu kan, ya wes kurang opo aja nih kan gitu. Tapi ternyata itulah, ya ternyata begitu. Ya. Jadi kalau suami pulang ya wedange diundang disuguhke aja dinteni nganti keturun. Nah pulangnya jam 12. Lah iya ta. Engko nek wis mulai sesuk ning wis mulai omongan dhewe ya. Iya. Begitu Ibu. Bapak wis ora ngatekke nggih Bu nggih. Mbok misale mulih kuwi pas ulang tahun iki ya tukoke kaos kaki ngono wis seneng ya Bu ya. Ora usah mbok hadiahi gelang emas ngono rasah ya, tukoke kaos kaki. Apa kucir rambut ini wis seneng ya. Lah kuwi lah. Lah kuwi tanggale wis lali ulang tahune kapan gitu ya. Jadi enggak kepikiran ya usah yang besar-besar itu kan, besar-besar. Oh Pak Rohadi sudah saya latih Pak. Jadi semua bahasa cinta beliau punya gitu, sekarang udah punya. Layanan, nek saya sakit ya mesti apa-apa ngono kayak Bapak gitu ya. Enggak, perhatian gitu kan. Oh itu tak latih bener, jadi saya tuh memang agak cenderung apa ya sering ngobrol gitu ya sama bapak gitu. Termasuk kalau bapak-bapak itu kan jarang mengungkapkan ya, jarang mengungkapkan. Misalnya memuji istrinya itu kan pelit banget ya, gitu Pak. Gengsi mesti, gengsi ngopo ngono, wong wis dadi bojoku ngono to Pak. Ora tak puji ya wis dadi bojoku gitu. Nah, sekarang kalau Pak Roti sudah bisa, tak latih, dilatih bojone ya. Latih gitu ya. Tapi dari ibunya. Terus apa lagi ya? Bahasa sentuhan ya. Kalau saya pernah tentang pelukan gitu ya, pernah bahas
diskusi sama bapak tentang, jadi baca buku Pak, kita baca buku, saya yang baca buku bukan Pak Rohadi, terus saya sampaikan isinya ya gitu. Ibu-ibu suka gitu nggak? Jadi kalau pas longgar gitu kan ya longgar itu ya, saya yang sering baca buku tentang pola pengasuhan, terus kemudian saya sampaikan. Nah, atau nonton TV bareng, ya ini tentang, ini saya lagi ngikutin drama Korea itu tentang Golden Spoon ya. Jadi anak yang pengen orang tuanya ganti, kan dia telah dari anak yang miskin, dia pengen ganti orang tua yang kaya gitu ya. Itu berdua saya sama suami saya nonton bareng. Nah kan itu jam malam ya, jam di atas jam 9 gitu. Jam 9. Kalau anak-anak saya kan sudah kuliah semua, nggak di rumah, jadi agak nyaman gitu ya. Artinya nggak ada anak-anak. Tapi juga itu untuk 13 tahun ke bawah, nggak ada yang ininya. Itu kita ngobrol di situ, kita ngobrol. Oh, ternyata pentingnya kemudian menanamkan tentang keluarga itu lebih utama dibanding harta. Gitu ya. Jadi dia menukar orang tuanya gara-gara dia nggak mau jadi anak yang miskin gitu ya, dengan pengen jadi orang tua yang kaya itu dia nggak dapatkan, akhirnya dia iri sama apa yang ditukarin itu, jadi tukar nasib lah gitu ya. Keluarganya yang tukar nasib tuh, yang keluarganya miskin itu luar biasa, saling menyayangi, saling mempercayai dan sebagainya. Dia iri, tapi dia nggak punya keluarga yang seperti itu walaupun punya harta. Kesimpulannya seperti itu ceritanya. Jadi kita ngobrol, kita berdua diskusi, nonton bareng gitu. Pernah Bu nonton bareng sama Bapak? Belum. Nggak usah nonton di bioskop lah, nonton di rumah gitu ya. Cari apa film yang kita sepakati bareng gitu ya. Tapi bisa kita ambil limbahnya gitu kan. Karena berdua. Tadi sudah saya latih itu Pak Rohadi, nanti kalau sama nanti bahasanya sama itu. Kalau hadiah gitu, hadiah saya nggak pernah minta sih, cuma kadang-kadang Pak Rohadi melihat saya agak gimana gitu, saya kemana gitu, ya Mi beli apa gitu, pesan apa kalau mau kemana gitu, kita pesan biasa gitu. Tapi saya jarang sih minta apa-apa gitu. Yang penting bisa ngobrol bareng tuh udah sangat, kalau saya sudah sangat me time namanya ya. Me time itu sudah kita sudah senang ya berdua. Ya nggak harus di warung Pak, di rumah, di kebun gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi kan nggak ada anak-anak kan, udah ini pagi-pagi kita ke kebun misalnya, ke belakang itu sambil ngobrol apa ya, anak-anak ngobrol masyarakat, diaduin masyarakat ini gitu, kita ngobrol. Jadi kalau buka HP itu kan sering ada pertanyaan